Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Bagus Arjuna. Di sini saya akan membahas tentang bunga sederhana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Matematika Keuangan. Langsung saja ke videonya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bunga sederhana. Orang yang membutuhkan uang dapat meminjam sejumlah uang dari orang lain ataupun lembaga keuangan, seperti bank. Sejumlah uang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Bagi kreditor, pihak yang kekurangan dana, nilai uang yang mereka pinjamkan nilainya akan bertambah sesuai dengan jangka waktu. Karena uang yang dipinjam, kita menyebutnya dengan bunga sederhana atau simple interest. Sejumlah uang yang dipinjam disebut pokok atau principal. Bunga biasanya dihitung dalam presentasi tertentu dari pokok. Presentasi ini disebut dengan tingkat bunga atau interest rate untuk 1 tahun, sehingga dapat dituliskan dengan X% per tahun. Tingkat bunga merepresentasikan nilai waktu dari uang. Uang yang dipinjamkan pada hari ini disebut present value, sedangkan nilai uang yang sudah termasuk bunga setelah beberapa periode disebut dengan future value. Ingat, tingkat bunga sederhana adalah bunga untuk 1 tahun dibagi dengan pokok. Nah, bunga sederhana yang dikenal dengan simple interest atau kita simpulkan dengan SI. Bunga sederhana itu adalah sebagai bentuk dari perkalian antara nilai pokok awal dari uang, lalu dikali dengan tingkat bunga dan dikali dengan waktu dalam satuan tahun. Dalam hal ini, nilai pokok awal itu dalam satuan mata uang. Kalau kita di Indonesia tentu rupiah. Tingkat bunga yang ada kata-kata tingkat itu bentuknya adalah persentase dalam tahun yang satuannya dalam tahun. Dan waktu atau T itu waktu dalam tahun. Seandainya diketahui waktunya dalam bulan, kita harus sesuaikan ke dalam tahun, yaitu dengan cara membaginya 12. Kalau seandainya waktunya dalam hari, tentu kita rubah dia ke dalam bentuk tahun, dengan cara membaginya dalam jumlah hari dalam 1 tahun. Jumlah hari dalam 1 tahun, itu kalau misalnya kita mengacu kepada tahun kabisat dan non-kabisat, tahun kabisat itu adalah sebanyak 366 hari, sedangkan non-kabisat adalah sebanyak 365 hari. Yang mana pasti kita sudah tahu, tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4 misalnya tahun 2000, 2004, 2008. Ya, kalau 2013 tidak bisa dibagi 4 sehingga dia bukan tahun kabisat dan jumlah dalam 1 tahun itulah sebesar 365 hari. Perhitungan bunga ini dilakukan sekali saja pada akhir periode atau tanggal pelunasan. Nah, ini waktu yang tadi saya jelaskan. Kalau seandainya waktunya dalam bulan, kita rubah dia ke dalam tahun dengan cara membagi banyaknya bulan. Dalam 1 tahun itu 12 bulan. Kalau misalnya dalam hari, ini ada 2 kategori untuk bunga sederhana. Yang pertama, kita sebut istilahnya adalah bunga tepat atau exact interest. Yang kedua, kita sebut dengan bunga biasa atau ordinary interest. Di mana bunga tepat tersebut atau exact interest T sama dengan jumlah hari per total hari dalam 1 tahunnya adalah 365 hari. Itu kalau bunga tepat. Tapi, kalau bunga biasa, jumlah harinya adalah 360 hari dalam 1 tahunnya. Nah, bunga tepat ini artinya dalam setiap bulan itu jumlah harinya berbeda-beda. Kalau bunga biasa, tidak demikian. Dalam setiap bulan jumlah harinya ditetapkan sama, yaitu sebanyak 30 hari. Jadi, kalau misalnya ada 12 bulan dalam 1 tahun, maka jumlah harinya adalah 30 dikali 12. Jadinya 360 hari. Itu kalau bunga biasa. Nah, ini adalah konsep waktu yang digunakan untuk menghitung bunga sederhana. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Jika pokok pinjaman P sama dengan 20 juta rupiah dengan tingkat suku bunga R sama dengan 8% per tahun dan T sama dengan 60 hari, hitunglah SLE dan SLO-nya.
Penyelesaiannya, untuk bunga tepatnya 20 juta dikali 8% dikali 60 per 365 sama dengan Rp263.013,70. Sedangkan untuk bunga biasanya 20 juta rupiah dikali 8% dikali 60 per 360 sama dengan Rp266.666,67. Nah, di sini ada rumus pokok dari bunga sederhana atau simple interest, yaitu SI sama dengan P kali R kali T. Rumus ini dapat dimanipulasi, maka kalau seandainya kita mau menghitung P, tentu R sama T-nya kita pindah ruaskan, dia akan menjadi pembagi. Jadi P sama dengan SI per R kali T. Lalu kalau misalnya kita mau menghitung R, tentu P dan T kita pindah ruaskan. Karena hubungannya perkalian, kita pindah ruaskan tentu dia akan menjadi pembagi. Maka R sama dengan SI per P kali T. Begitu juga dengan T. Kalau T yang mau kita cari, maka P sama R-nya kita rubah. Kita pindah ruaskan, yaitu menjadi bagi. Makanya T sama dengan SI per P kali R. Jika S merupakan nilai akhir, pokok ditambah bunga, maka S sama dengan P ditambah SI. S sama dengan P ditambah P kali R kali T. S sama dengan P dikali 1 ditambah R kali T. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Nagita melunasi pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp2.880.000. Berapakah besarnya pinjaman Ibu Nagita jika tingkat bunga sederhana 18% per tahun? Penyelesaiannya, diketahui R-nya sama dengan 18%, SI-nya Rp2.880.000, dan T-nya 73 per 365. Maka P sama dengan SI per R kali T. P-nya sama dengan Rp2.880.000 per 18% dikali 73 per 365. Hasilnya 80 juta rupiah.